Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi kali ini kita akan membahas tentang elastisitas. Nah, pada materi ini yang akan kita pelajari adalah tentang sifat elastisitas bahan, kemudian hukum Hooke, dan beberapa percobaan dari elastisitas. Nah, untuk yang pertama, kita harus tahu dulu elastisitas itu apa. Elastisitas adalah kecenderungan pada suatu bahan untuk berubah dalam bentuk baik panjang, lebar, maupun tinggi dengan massa yang tetap yang disebabkan oleh gaya-gayanya. Jadi kalau misalnya ada gaya yang diberikan pada suatu benda tersebut dan benda itu berubah, dia mengalami elastisitas dengan syarat di saat gaya-gaya tersebut dihilangkan atau ditiadakan, dia balik lagi ke bentuk semula. Contohnya seperti misalkan karet. Kalian kalau misalkan narik karet, nah, berarti kan dia berubah nih bentuknya jadi tambah panjang. Nah, setelah kalian istilahnya dilepaskan gayanya, maka dia akan kembali ke bentuk semula. Nah, itu yang disebut dengan elastisitas. Tapi bagaimana kalau misalkan bendanya sudah diberi gaya karena gayanya terlalu besar sehingga dia tidak mengalami elastisitas lagi? Itu bisa, seperti misalkan pada istilahnya tali pada karet yang lama-kelamaan akan menjadi melar. Nah, itu disebabkan karena gaya yang diberikan adalah besar dan kemudian dia sudah kehilangan elastisitasnya. Nah, di sini ada yang namanya tegangan, regangan, dan modulus yang akan kita bahas yang ada sangkut pautnya dengan elastisitas. Untuk tegangan sendiri rumusnya adalah sigma sama dengan F per A. Jadi di mana tegangan ini merupakan perbandingan antara gaya dibagi dengan luas permukaan. Nah, luas permukaan ini atau luas penampang ini, yang A ini, kalian bisa pakai rumus tergantung dari bentuk bendanya apa. Jadi kalau misalkan bendanya seperti ini, berarti kita pakainya adalah lingkaran. Misalnya kayak kawat. Kawat permukaannya kalau kalian lihat itu bentuknya adalah lingkaran, maka luas penampangnya kita pakai rumus lingkaran. Nah, selanjutnya regangan. Untuk regangan sendiri, dia merupakan perbandingan antara perubahan panjang dibagi dengan panjang awal. Nah, jadi di sini delta L, ada delta L. Delta L itu adalah L akhir dikurangi L awal. Nah, ini yang perlu kalian ingat karena tidak semua soal menyatakan delta L-nya, tapi ada yang menyatakan panjang akhirnya. Nah, kalau misalkan ada soal yang seperti itu, kalian harus mencari delta L-nya dengan cara ini. Panjang akhir dikurangi panjang awal. Oke, kita lanjut saja ke modulus elastis atau modulus Young. Untuk modulus Young atau modulus elastis adalah perbandingan antara tegangan dan regangan. Jadi rumusnya seperti ini. Sigma per E, atau kalau kita jabarkan seperti ini, dan kalau dijabarkan lagi, nah seperti ini. E sama dengan FL per A kali delta L. Satuannya adalah Pascal atau Newton per meter kuadrat. Oke, kita langsung ke modulus Young beberapa jenis bahan. Oke, di sini jenis bahan sudah ada modulus Young-nya, sudah ditetapkan. Bisa dilihat di sini dengan aluminium ada 7 kali 10 pangkat 10 Pascal, baja 20 kali 10 pangkat 10, besi 21 kali 10 pangkat 10, karet 0,05 kali 10 pangkat 10, dan seterusnya. Oke, kita ke contoh soal. Contoh soal adalah sebuah kawat logam diameter 1,25 meter. Ini berarti diketahui D-nya adalah 1,2 meter. Kemudian panjang awalnya adalah 80 cm dengan massanya adalah 10 kg. Bertambah panjang berarti ada pertambahan panjangnya adalah 0,51 mm. Ingat, semuanya nanti dirubah menjadi meter. 1,25 dijadikan meter menjadi 1,25 kali 10 pangkat min 3 meter. Kemudian 80 dijadikan meter menjadi 0,8 meter. Kemudian yang ini dijadikan meter menjadi 5,1 kali 10 pangkat min 4. Nah, karena dikali 10, dibagi ini ya, dibagi berapa?
bagi 1000 ya. Oke, selanjutnya untuk yang pertama adalah ditanya adalah tegangan. Bisa dilihat di sini tegangan adalah F per A rumusnya. Berarti F-nya di sini kan tidak diketahui, hanya diketahui massa. Berarti kita bisa menggunakan rumus F sama dengan M kali G. Nah, di sini kita jabarkan F-nya. F sama dengan M kali G. A-nya, karena ini adalah bentuknya kawat, berarti kan dia lingkaran, berarti kita bisa menggunakan rumus 1/4 VD kuadrat. Nah, M-nya 10, G-nya 10, tinggal dimasukkan semuanya, hasilnya adalah 8,13 kali 10 pangkat 7 Newton per meter persegi. Nah, selanjutnya, regangan. Untuk regangan, rumusnya adalah delta L per L. Delta L-nya tadi 5,1 kali 10 pangkat min 4 dibagi 0,8. Hasilnya adalah 6,375 kali 10 pangkat min 4. Kemudian selanjutnya adalah modulus Young. Modulus Young perbandingan antara tegangan dan regangan tinggal dibagi. Maka hasilnya adalah 1,28 kali 10 pangkat 11. Oke, selanjutnya hukum Hooke. Hukum Hooke di sini adalah menyatakan bahwa pada daerah elastisitas benda, besar pertambahan panjangnya ini akan sebanding dengan gayanya. Nah, kalau dirumuskan seperti ini, F sama dengan K kali X, di mana F-nya ini adalah gaya pegas, K-nya adalah konstanta pegas, X-nya adalah simpangan pada pegas. Oke, itu adalah grafiknya, silakan dilihat. Kemudian selanjutnya, kita langsung ke contoh soalnya. Untuk contoh soal adalah sebuah pegas dengan panjang 10 cm, bergantung bebas. Nah, ini 10 cm berarti panjang awalnya ya, X0-nya. Jadi boleh X, boleh L, tapi kalau misalnya kita pakai hukum Hooke, kita pakai X saja ya. Untuk X0-nya adalah 10 cm. Kemudian X1-nya adalah 10,5 cm, F-nya ada 10. Nah, ingat di sini kan panjangnya menjadi beda ya dengan bertambah panjang dengan panjangnya menjadi. Kalau bertambah panjangnya sekian berarti itu delta L-nya. Kalau ini kan panjangnya menjadi berarti ini adalah X akhir atau X setelah dia diberikan gaya. Nah, atau di sini disimbolkan X1. Maka di sini kita bisa cari delta X-nya. Delta X-nya kita cari dari X1 dikurangi X0, artinya X akhir dikurangi X awal. X akhirnya berapa? 10,5 dikurangi 10, maka 0,5 cm. Nah, atau kalau dijadikan meter adalah 0,5 kali 10 pangkat min 2 meter. Oke, selanjutnya di sini ditanyanya adalah tentukan tetapan pegas. Tetapan pegas adalah K. Nah, kita bisa pakai rumus dari F sama dengan K kali X. Nah, K kali X berarti tinggal dibalik saja. K sama dengan F per delta X. 10 dibagi 0,5 kali 10 pangkat min 2. Nah, kemudian di sini kita rubah menjadi supaya lebih sederhana lagi. Tapi kalau misalnya kalian yang bingung, kalian bisa mengikuti cara seperti ini. Jadi ini dijadikan pangkat, berarti menjadi 10. Berarti 1 dikali 10 pangkat 1 per 0,5 kali 10 pangkat min 2. Yang depan ini dibagi 1 dibagi 0,5, 2 dikali. Nah, 10. Nah, ini kan ingat sifat persamaan eksponensial. Berarti 1 dikurang min 2 sama dengan 2 kali 10, 1 ditambah 2, 3. Nah, ini. Nah, selanjutnya yang ditanyakan adalah delta X. Pertambahan panjangnya setelah dia bebannya dirubah menjadi 20. Berarti tinggal pakai rumus ini ya, delta X sama dengan F per K. K-nya tadi udah diketahui ya, 2 kali 10 pangkat 3. Di sini F-nya pakai yang 20. Nah, caranya berarti di sini kan sama aja dengan 2 dikali 10 pangkat 1. Nah, karena 10 pangkat 1 ini kan 10. Berarti kan dari 2 kali 10 kan 20. Dibagi 2 kali 10 pangkat 3. Atau senyaman kalian ngitung aja sih untuk pangkat ya. Terus sudah diajarkan waktu kelas 10-nya. 2 dibagi 2, 1 kali 10, 1 dikurang 3. Itu sama dengan 1 dikali 10 min 2. Dari sini asalnya.
Nah, jadi 1 dikali 10 min 2 atau 10 pangkat min 2. 10 pangkat min 2 itu adalah 1 cm. Nah, kemudian selanjutnya delta. Jadi di sini kita ganti menjadi cm menjadi 1 cm ya. Nah, sehingga setelah tahu ini adalah pertambahan panjangnya adalah 1 cm, kita bisa menghitung panjang akhirnya. Panjang akhir. Atau di sini X1-nya setelah dia diberi gaya 20 Newton. Berarti pada saat awalnya adalah 10, maaf yang tadi ya, X0-nya 10 ditambah 1, maka hasilnya adalah 11 cm. Oke, sekarang kita lanjut ke pegas. Pegas ini disusun atas dua macam, yaitu seri dan paralel. Untuk yang seri yang seperti ini. Jadi yang atas sama yang bawah ini bersejajar ya, berjajaran atas ke bawah. Rumusnya dia pakai per. Jadi 1 per KS sama dengan 1 per K1 ditambah 1 per K2 ditambah 1 per K3 dan seterusnya. Nah, di sini Ibu berikan contoh dari LKS. 2 buah pegas dengan tetapan pegas 100 Newton per meter di sini. Dan 300, berarti ada K1-nya ada 100, K2-nya ada 300. F-nya adalah 30. Nah, yang ditanyakan adalah pertambahan panjang. Ini. Pertambahan panjang itu adalah delta X. Nah, berarti kita otomatis pakai rumus ini. Tapi sebelum kita menggunakan rumus ini, kita harus cari dulu konstanta pegas totalnya. Artinya kesemuanya dari yang tadi yang satu sama yang kedua itu. Nah, caranya karena ini dia seri, kita menggunakan rumus ini. Nah, karena seri. Oke, berarti 1 per KS sama dengan 1 per 100 ditambah 1 per 300, disamakan penyebutnya menjadi 3 per 300 ditambah 1 per 300. Maka hasilnya ada 4 per 300. Ini bentuknya adalah 1 per KS. Nah, untuk menghilangkan 1 per ini menjadi KS saja, kita tinggal dibalik aja. Berarti 300 dibagi 4. Maka hasilnya adalah 75. Nah, ini adalah K-nya. Kalau kita mau menentukan delta X, tinggal dimasukkan ke rumus tadi, yang hukum Hooke tadi, F sama dengan K kali delta X. Maka hasilnya adalah delta X sama dengan 30 dibagi 75, yaitu 0,4 meter atau 40 cm. Oke, selanjutnya adalah pegas paralel. Pegas paralel itu yang seperti ini, yang bentuknya kanan kiri ya. Nah, ini kalau ini rumusnya adalah tinggal ditambah aja antar pegasnya. Oke, contohnya seperti ini. Pegas digantung ada dua pegas digantung, kemudian disusun secara paralel. Berarti kan ini ada K1, K2. Nah, tinggal kalau mencari konstanta totalnya, tinggal ditambah aja seperti ini. Nah, 400 ditambah 200 hasilnya 600. Nah, F sama dengan K kali delta X. F-nya, nah karena di sini F-nya nggak ada kan, hanya massa, berarti pakai M kali G. Berarti yang ini M kali G sama dengan K kali delta X. M kali G-nya adalah 4 kali 10 sama dengan 600 kali delta X. Delta X-nya adalah 40 dibagi 600. Hasilnya adalah 0,06 sama dengan 6 cm. Oke, yang berikutnya adalah pecahan campuran. Untuk pecahan campuran berarti di sini artinya ada seri, ada paralel. Nah, jadi ada keduanya. Nah, untuk yang seperti ini kita harus tahu dulu bagaimana cara untuk mengerjakannya. Mengerjakannya adalah satu-satu. Bisa penggabungan antara yang paralel dulu ataupun yang seri dulu. Nah, jadi seperti ini. Oke. Nah, jadi kita bisa mencari, misalnya kita mau mencari ini dulu, boleh. Setelah ini dulu berarti kan digabung menjadi seperti ini. Nah, ini kan sudah K1 dan K2-nya sudah digabung menjadi seperti ini nantinya. Ini kan gabungan K1 dan K2. Nah, baru setelah ini kita cari, baru bisa digabungkan dengan K3. Oke. Nah, contohnya kita langsung ke contoh. Tentukan konstanta pegas dari susunan pegas berikut. Nah, di sini ada K, P sama dengan 2K plus 2K. Nah, kenapa? Kita lihat di sini. Ada yang paralel. Yang ini dengan yang ini. Berarti kita nyari K yang paralel dulu, digabungkan dulu.
Maka KP sama dengan 2K ditambah 2K, hasilnya adalah 4K. Maka gambarnya menjadi seperti ini. Ini adalah K, ini adalah K. Nah, ini yang tadi digabungkan. Ini adalah KP, ini yang tadi digabungkan tadi. Nah, setelah ini kan bentuknya seri nih. Baru bisa digabungkan antara K, K, dan KP. Nah, seperti ini. Pakai rumus yang seri. 1 per KS sama dengan 1 per K ditambah 1 per K ditambah 1 per KP. Maka menjadi 1 per K-nya ini adalah K ya. K, itu 1 per K ditambah 1 per 4K. Hasilnya adalah 1 per KS sama dengan 9 per 4K. Jangan lupa dibalik ya. KS-nya adalah 4K per 9. Oke, di sini ada pemanfaatan sifat-sifat elastis bahan, bisa dilihat dari gambar-gambarnya, mungkin sering ya kalian lihat ya. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.